Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Ya, Pak. Mbak Sinta sama Mbak Kita ya. Gimana kabarnya? Baik, sehat selalu ya. Amin, Bapak juga ya, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, kita mulai kuliah. Saya lagi di Padang nih ya. Pulang mudik saya. Oke, sekarang hari ini kita masuk ke apa? Pada hari ini hari Rabu, eh, tanggal berapa? Tanggal 5 Mei ya, 2021 ya. Jam 7.30 kita mulai kuliah hari ini. Itu perspektif analisis ya. Ini perspektif analisis itu nanti dibahas mengenai apa? Bentar ya. Chapter 9 ya. Perspektif analisis. Jadi kita bahas sudah dua, itu mengenai forecasting ya, long term dan implementasi. Jadi dalam perspektif analisis ini kita melakukan apa? Proyeksi keuangan ke depan dengan data masa lalu, data keuangan selalu. Nanti kita analisis perspektif realitas ya, kemudian juga probabilitas ya. Dilihat menjelaskan pentingnya perspektif analisis ya. Dan kedua menjelaskan proses proyeksi income statement ya. Yang itu income statement neraca dan forecast. Dan mendiskusikan dan ilustrasi contoh sensitivity analisis ya. Menjelaskan implementasi proyeksi, proses proyeksi untuk pilihan equity security. Lalu isi konsep value driver and there's represent to long run equilibrium levels. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, ini perspektif analisis. Kenapa penting perspektif analisis? Pertama terkait dengan security operation dan sekuritas. Ini free cash flow dan residual income model itu mensyaratkan punya estimasi future financial statement. Ini kalau kita menggunakan model free cash flow model atau residual income model untuk menilai sekuritas saham ya, maka datanya berasal dari proyeksi laporan keuangan. Dalam penilaian manajemen, jadi forecasting dari performa keuangan itu merupakan untuk menguji viability strategic plan perusahaan, asesmen solvency ya. Dan juga nanti dalam mengenai solvency, manfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi debt service requirement, baik itu jangka pendek dan jangka panjang.
Sekarang kita lihat bagaimana kita memprediksi proses prediksi itu seperti apa. Ya. Itu pertama kita melakukan forecast penjualan. Ya. Forecast penjualan itu fungsi dari historical trend. Ya. Jadi dari tren masa lalu akan mempengaruhi proyeksi penjualan masa datang. Kalau tren naik, pasti naik juga ya. Kalau turun, akan turun. Dan tinggal expected level dari macroeconomic activity. Jadi kalau makroekonominya turun, maka penjualan pasti turun juga. Seperti sekarang ya. Sekarang itu pasti tidak berani menaikkan penjualan ya. Itu yang tetap bersyukur ya. Kemudian ada competitive landscape ya. Komentar kompetisi ya. Jadi bukan juga prediksi income statement. Dan versus all store, make strategic inisiatif ya. Bagaimana memadukan new store sama old store. Nah ini contoh ya, misalnya ini punya perusahaan punya income statement ya, 3 tahun terakhir 2005, 2004, 2003 ya. Kita perhatikan ada penjualan, COGS, cost profit ya, selling, general, administrative expense ya. Kemudian beban investasi dan amortisasi, interest expense, income before tax, income to expense, income from extraordinary item, discontinued operation, dapat net income, offsetting sell. Ya. Nah, ini rasio-rasio yang digunakan untuk proyeksi ya. Rasio yang terkait dengan data storage ya, yaitu seperti sales growth, pertumbuhan penjualan ya. Tahun 2005 penjualan 11,5%. Tahun 2004 12,336%. Dan gross profit margin 2005 itu 32,87%. Kemudian 2004 32,47%, 45%. Dan selling, general and administrative expense sales ya. Ini rasio antara beban penjualan umum dan administrasi terhadap penjualan. Kalau tahun 2005 22,45%, tahun sebelumnya 22,3%. Dan rasio beban penjualan terhadap gross per years PPA. Jadi harga perolehan dari initial cost lah, dari tetap ya, itu 6,33 kali ya. Dan sebelumnya 5,2 kali, pasti makin lama makin naik ya. Kalau dia kenaikan berarti ada, kita dulu 5,2 kali, sekarang 6,2 kali, berarti ada tambahan itu. Kemudian ada tambahan atau contribution-nya yang lama makin naik ya. Ini terus expand ya, rasio expand terhadap your years long term debt. Ini untuk menentukan berapa persen tingkat bunga efektif ya. Kalau 2005 5,7%. Dan rasio income tax expand terhadap pre-tax income ya. Lihat efektif tax rate ya. Itu sebelumnya 37,8%, tahun 2004 37,83%, 2,83. Nah, kalau perusahaan itu, kalau analis semua ingin memproyeksikan menggunakan rasio terakhir ya, 2005. Nah, ini stepnya pertama kita posisikan penjualan. Habis itu kita posisikan COGS dan gross profit margin dan menggunakan historical average sebagai percent of sales ya. Jadi ini menggunakan persentase penjualan tahun sebelumnya. Dan memproyeksikan SGA, expand, sales, kemudian sales dia itu general expand, menggunakan historical average sebagai persentase dari penjualan.
Kemudian peristiwa penyusutan, ya, menggunakan data historical reference percentage beginning of years reversible asset. Ya, ini menggunakan yang ini, bisa expand. Jadi berapa penyusutan, jadi presentasi ini kali dengan initial cost awal PPA plus 2 years PPA. Kemudian mempresisikan interest expense, ya, dengan menggunakan ini persentase ini, interest expense terhadap 2 years long term debt. Dan mempresisikan tax expense menggunakan persentase income tax expense pre-tax income ini 3,81% dikalikan dengan laba kena pajak. Ini kita implementasikan penjualan. Penjualan itulah menggunakan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Di 11,45%. Berarti kalau kita menghitung berapa penjualan tahun 2006 itu 11,45% dikali dengan ini, dikali dengan penjualan sebelumnya, ya, yang sebelumnya. Nih, yang sebelum kan 46,839 kali 1,145%. Ya. Berapa 32,52 ya. 204 ya. Bagus profit ya. Profit itulah penjualan ini, ya, dikali dengan 32,86%. Itu rasio ini. Terus profit nih. 32,86%. Ya. Kayak itu dampaknya 13,5. Oke, sudah. Sales dikurang gross profit. Dampaknya 35,047. Dan selling general expense itu menggunakan presentasi ini, persentase selling general expense 22,41% dari penjualan, ya. 22,41% dari penjualan. Jadi 22,41% dari penjualan tahun yang diproyeksikan itu 52,24. Dan depresiasi normalisasi, ya, itu menggunakan persentase 6,3%. Ya, ini kali saldo saldo tipe tak awal, ya. Awal ini awal ini awal mana? Awal ini mana? Di neraca ni. Ini. Berarti 272 ya, 272. Ya. 272 ini. Dalam beban bunga itu 5,73% dikali dengan long term debt awal 9538 ya. 9538 ini 9538. Long term ya. Ini 9534 ditambah dengan ini 504 ya. Kadar porsi yang ditempuh 5,4 ini ditambah 934 ini 9538 ya. 938. Nah, 9538 ini ya. Pada pasal 93, guna income before tax itu gunakan persentase yang beban pajak dibagi dengan laba kena pajak, ya. Jadi untuk tahun 2006 proyeksi, ya, kita itu income before tax, ya. Before tax lah 17,57 ya. Income yang ini 17,57 ini 3157 ya. Dan gross profit dan dikurang dengan 1741. Ini administrasi umum ya. Dan dikurang dengan penyusutan 140 dengan bunga 193 ini. Terdapat income before tax 353. Nah, tax expense lah persentase 37,81% dikali income before tax laba kena pajak. Setelah itu dianggap tidak ada. Karena income sama dengan income before income tax itu di 3513 dikurang dengan pajak 138, dapatnya 3185. Net income bersih. Kemudian policy income ya. Kemudian
target policy income statement ya. Jadi kita bisa dapatkan apa policy income tahun 2006 ya, seperti perhitungan tadi, total revenue 52504, TOGS 35047, gross profit 17157. Ini 123 itu perhitungan besar, perhitungan TOGS 553 ini, 3 ini TOGS 547 namanya di situ ya. Dan seterusnya sampai nanti mendapatkan income. Income itu tahun 510 ya, 10 ini income itu ya. Kemudian 891, sehingga kita dapatkan forecasting assumption sescore dia 145% itu sama lah dengan rasio yang tahun 2005, kita kan pakai itu. Nah, polisi neraca ya, langkah-langkahnya seperti apa? Ini polisi neraca itu kita polisikan item aset selain cash, terus item pasifa. Kita urut nanti ya, urut itu dari awal sampai terakhir. Yang pertama kita proyeksikan current asset selain cash ya. Gunakan proyeksi sales atau TOGS, sold and appropriate turnover ratio. Dijelaskan sebagai berdasarkan turnover ratio. Kemudian proyeksikan PPA. Kenaikan PPA dengan capital expenditure estimate yang diturunkan dari historical trend atau information diperoleh dari MDA section. Jadi bagi MDA di dalam laporan keuangan. Ya. Kemudian proyeksi liability seperti other than debt menggunakan proyeksi sales of cost of goods sold atau appropriate turnover ratio yang berikut. Dan untuk memperoleh current maturity of long term debt dari long term debt footnotes. Jadi kita untuk mendapatkan berapa long term debt yang ditempuh kurang setahun ya. Dan asumsi dari short term indebtedness adalah unchanged from prior year's balance unless they have exhibited noticeable trend. Langkah ke-6, asumsikan initial long term debt balance itu sama dengan periode long term debt dikurangkan liability from step 4 ya. Asumsi ada long term obligation itu sama dengan the prior year's balance unless they have exhibited noticeable trend. Asumsikan initial estimate common stock itu sama dengan itu sebelumnya. Asumsi bahwa retained earning itu sama dengan laba tahun sebelumnya ditambah dengan net income atau dikurang dengan loss dan dikurang dengan perkiraan ada dividen. Asumsikan equity adalah sama dengan tahun sebelumnya ya. Misal data neraca sebentar ya.
Ya. Jadi ini data neraca 3 tahun terakhir ya. Kita mau presiden 2006 ya. Di cash, piutang. Nanti mempresisikan urutan kayak dulu. Bisa piutang dulu, piutang inventory berapa saldo akhir 2006, dan ada current asset sampai nanti ke shareholder equity ya. Dana yang digunakan untuk operasikan itu adalah seperti akumulasi turnover. Kalau tahun 2006 akumulasi turnover itu kan penjualan dibagi rata-rata piutang dapat 9,24. Kemudian P/E turnover, harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Account payable turnover itu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata utang dagang. Accrued expense turnover ya. Bonus personal dibagi rata-rata accrued expense. Tax payable bagi tax expense. Dividend per share. Capital expenditure itu capek dikurang itu itu berapa ya? Expenditure itu di sini 3.012. Nah, capek bagi sales 6,41%. Jadi expenditure itu ini yang 3.211 itu ini apa capital expenditure itu kenaikan dari tadi kan PPE-nya kan 19.880, jadi 22.272, jadi kenaikan ada 3.012 ya. Nah, kita bisa melihat berapa PPE itu saldo akhir 2006 itu dia melihat pertumbuhan yang PPE tahun 2005 ya itu 3.012 ya. Dari mana? Dari nanti kita lihat persentase 6,43% dikali dengan penjualan. Ini sedapatnya di sini kan 3.012. Nah, kita pakai yang persentase ini dikali penjualan operasi 2005 ya. Langkah pertama kita operasikan saldo piutang. Berapa saldo piutang akhir tahun 2006? Itu sama dengan 52 bersama penjualan tahun 2006 dibagi dengan turnover receivable menggunakan turnover yang tahun 2005. Inventory COGS dibagi dengan turnover inventory ya. Dapatnya 6.000 ya. Kemudian nanti ada current asset itu tidak mengalami perubahan. PPA itu 22 PPA sebelumnya ditambah dengan kenaikan persentasenya itu 6,431% dikali dengan 52.204 ya. Dapatnya 3357 ya. Akumulasi depresiasi itu saldo sebelum 15 ditambah estimasi depresiasi yang berjalan 1410 ya. Kemudian net PPA itulah PPA saldo PPA yang sebelumnya ya. Net PPA sebelumnya 2529 dikurang dengan beban depresiasi tahun berjalan 2006. Dan ada long term asset tidak ada perubahan. Comparable lah COGS dibagi dengan turnover utang dagang ya. Dapatnya 6,1. Kemudian polisi utang jangka panjang jadi tempoh kurang setahun ya. Itu berdasarkan laporannya di catatan kaki tertulis bahwasanya ada sekitar dapat di sini sesuai dengan ini catatan kaki ya. Ini cek berapa aja tempoh kurang setahun depan. Beban terkeluar lah penjualan dibagi dengan beban turnover expense ya. Turnover expense ya. 8,683 dapatnya 1820. Dengan tax payable dapatnya tax expense dikali dengan persentase tax payable dibagi tax expense 26,67%, ini dapatnya
352. Deferring income tax dan ada liability yang di perubahan. Long term debt itu long term debt tahun sebelumnya dikurang dengan tempoh kurang setahun, ya. 751 ya. Kemudian common stock telah perubahan. Personal pay capital telah perubahan. Earning itu adalah sama dengan 11.145 dan yang sebelumnya ditambah tahun berjalan proyeksi kurang dengan estimasi dividen. Divisi ini adalah 0,31 per saham dikali 8,1, ya. Kemudian cash jumlah yang dibutuhkan untuk saldo itu mulai dengan di mana hasil 1 sampai 7 ya. Step 1 sampai 7 ya. Sampai 7 mana? Sampai 7 ya, ada long term debt dikurang dengan ya. Jadi jumlah 1 sampai 7 itu 10 hutang sampai 7. Itu dijumlahkan, nanti dikurangkan dengan ini total pasifa atau pasifa dari dikurangkan dengan jumlah 7 jumlah 8 sampai dengan 16 ya. Diperoleh jumlahnya 1402 17 ini, ya. Kita masukkan lagi ya. Ini biasa saldo cash ini kosong dulu, isikan item-item yang aset non cash, nanti di beberapa pasifa kan angka udah diisikan semua. Berapa sisi itu lah masuk ke saldo cash. Nah, cara diproyeksikan itu jika estimasi cash balance itu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka perlu adjustment yang bisa dibuat. Pertama, kalau dia terlalu tinggi saldo cashnya, maka dipastikan clearing cash itu ke marketable securities, kan tidak selalu minimum cash ya. Dan juga bisa mengurangi long term debt, jadi dibayar ya. Itu. Kemudian proses proyeksi ya. Ini target comparison proyeksi sistem cash flow itu, sini income kan 2185 ya. Ini cash flow proyeksi ya. Dan seluruh cash flow operating menggunakan metode indirect ya. Direct. Misalnya ini income adjust dengan depresiasi, kenaikan hutang ya, kenaikan inventory, kemudian juga kenaikan account payable ya, dan kenaikan equity spend, kenaikan income cash spend ya, dapat nih cash flow from operation. Dan ada ketua spend itu 3357 tadi ada angkanya, dan dapat nih cash flow facing activity. Long term debt 504 dan pelunasan di tempoh tahun 2006, dan dividen 276 dapat nih cash flow from financing activity. Dapat nih cash in cash ya, perubahan cash dalam periode 2006 ya, dan ditambah dengan sudah awal dapat saldo akhir 1402. Di 1402 ya. Capacity analisis ya. Berbagai asumsi proyeksi didapatkan di mana memiliki dampak yang besar terhadap proyeksi profit cash flow. Jadi asumsi itu bisa pengaruh. Contoh pertumbuhan penjualannya tadinya sekian persen ikan 0,5% itu dampaknya luar biasa kepada proyeksi cash. Dan juga menguji differential variable closely ya. Di mana variable yang betul-betul berpengaruh ya, dan menyiapkan perspektif proyeksi optimistik dan pesimistik ya. Skenario pesimistik, jadi skenario optimis berapa dapat estimasi laba masing-masing item itu, kalau pesimistik berapa nanti ditotalkan ya, probability optimistik berapa ditambah dengan probability pesimistik ya, kali hasil masing-masingnya ya, dapat range of possible outcome. Nah, kemudian juga
bagaimana kita aplikasikan prospective analysis ke dalam residual income model. Jadi maksudnya kalau kita mau nilai saham perusahaan, kita menggunakan model residual income model. Model itu angka dari hasil proyeksi, ya. Jadi nilai saham itu menggunakan residual income model lah, value awal ditambah dengan ekspektasi residual income tahun pertama dibagi tambahkan tahun pertama tambah 1 pangkat 1 dan seterusnya. Nah, kita tahu residual income itu diperoleh dari net income dikurangkan kali book value awal. Okay. Jadi itu kali berlewat itu sama cost of capital, biaya modal. Income itu kurang biaya modal, dapat lah income sudah mengcover biaya modal. Jadi sebenarnya income itulah income sudah mengcover biaya modal. Kemudian secara simple, untuk simple form kita bisa melakukan penilaian proyeksi sebagai berikut dengan parameter sales growth, profit margin, working capital turnover, asset turnover, financial leverage, dan cost of equity capital. Ini contoh seperti ini. Jadi implementasinya, misalnya di dalam residu 2006, kita 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 itulah terminal yes. Jadi 2011 sampai berikutnya itu sama aja hasil proyeksinya. Sehingga pembagi beda, perhitungan beda. Jadi misalnya penjualan ya. Penjualan itu dari pertumbuhan 80% dikali dengan 2005 ya. Itu. 2005 itu dikali dengan 8,05 kali penjualan tahun 2004 ya. 2006 sama 2006 itu sama dengan sales growth 9,1 dikali dengan penjualan tahun sebelumnya 96263 ya 988 dapatnya 96,263 dan net income sudah angkanya, capital sudah ada, juga aset sudah ada, operating aset sudah ada, itu long-term liability, total stock equity. Nanti kita masukkan angka-angka itu ke dalam residual income model supaya mengetahui berapa nilai intrinsic value per masing-masing saham, per nomor saham. Nah, ini pertama kita masukkan net income. Net income 2006 itu income 28856 ya. Hasil proyeksi income-nya 28856 kan dapatnya sudah ada di hasil proyeksi net income di atas ya. Kemudian net income beginning equity, saldo awal equity. Kalau 2006 saldo awalnya sama dengan total equity akhir tahun 2005 ya. Ini 5 kan book value-nya lah 2627, 2528, jadi awal tahun 2006 proyeksi. Dan anunya pakanya lah 12,5%. Sehingga expected income ini sama dengan expected income ini namanya. Itu cost of capital ya, capital kali beginning equity ya. Ini kan kayak ini. Dapatnya bukan expected income sebenarnya tuh. Bikin bingung soalnya, namanya cost of capital. Cost of capital di jerapannya 6278 ya. Kemudian diskon vektornya 08889 ya. Vektor tahun pertama itu 2006 sama yang 1 dibagi 1 tambah 14,5% pangkat 1. Dapatnya ini 0,889 dan seterusnya. Nanti jumlah masuk residual income di diskon vektorkan dengan ini ya. Nanti dapat ini present value dari residual income tahun 2006 dapatnya 68 kali 0,889 diskon vektornya dan seterusnya ya sampai 2010 ya 2010. Kemudian kita kumulatifkan 5581 berarti 581 tahun kedua 5581 tambah 5582 dapat 11113 113 tambah 537 dapat 16500 500 tambah 557 dapat 2157 kemudian 2157 tambah 446 dapat 2633. Nah kemudian untuk yang
Ini di kematian ini jadi 26.303. Kemudian final value kan tahun 2011 itu besarnya 8768. Berapa persen value di tahun akhir tahun 2010 itu? Persen value kan di akhir tahun 2010 itu apa dapatnya 54.039, di mana dapatnya 8764 dibagi K, dibagi 0,125 ya, 12,5%. Bagi je 54.032. Kemudian saldo awal book value equity adalah 2624 di 2624 ya. Kemudian nilai equity adalah sama dengan berapa? Jadi equity sama dengan saldo awalnya 26 ya, 26 ditambah 54 ditambah 20 dapat 100,966. Kemudian sama benar 1737. Maka appraisal value nilai equity per lembar 58,3. Sebenarnya nilai intrinsic value-nya ya 58,3 per lembar ya, per lembar sama. Jadi trend dalam ratio income seperti ini. Jadi ratio income kan net income dikurangkan kali book value awal ya. Itu sama juga dengan ROE dikurangkan dikali book value awal ya. Sama aja seperti itu. Kemudian ROE sama dengan net income bagi book value. Dan stock price hanya di impacted so long as ROE ya, sama dengan K ya. Kemudian shareholder value is created so long as ROE lebih besar pada K. ROE adalah value driver sebagai its component dari net profit margin, asset turnover, dengan salary price. Ada dua observasi relevan terkait ini. ROE cenderung to refer to a long run equilibrium. Dan reversion adalah incomplete, tidak sempurna ya. Ini reversion dari ROE ya. Dan reversion dari net profit margin ya. Dan reversion dari total asset turnover ya. Itu yang dapat disampaikan terkait dengan perspektif analisis. Ini analisis ulang lagi ya. Itu suatu cara di mana kita melakukan presi neraca, laba rugi sama harus cash flow. Tujuan apa? Untuk angka-angka presi itu kita gunakan untuk nilai equity perusahaan dengan menggunakan hasil income model. Kita masuk data dapat hasil income model. Hasil income model itu untuk menghitung berapa sih present value nilai sekarang dari itu bersih perusahaan itu. Kalau dapatnya dari hasil perhitungan hasil income model dapatnya misalnya 100 juta, berapa saham berdam 10.000, 1 juta bagi 10.000. Berapa saham lembar fundamental. Kalau dapatnya misalnya fundamental saham dari hasil income model itu dibagi dengan berapa saham adalah 1.000, kalau di pasar harga 1.200, nanti pasar akan terlalu overvalue, maka dia akan jual saham. Tapi kalau seandainya di pasar itu harganya bukan di bawah 1.000 itu 800, maka dia akan beli saham perusahaan di pasar, karena dia tahu pasar harga saham di pasar itu under value, kan dia beli. Karena dia udah tahu berapa nilai fundamental saham perusahaan dari meeting tadi itu. Itu yang saya sampaikan. Jadi dari situ kita bisa melihat perspektif analisis dari posisi diskusi. Kira pertanyaan sampai sini? Sampai sini, halo? Halo? Halo Pak. Pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Halo? Ada pertanyaan bukan? Ini sebenarnya chapternya simple aja ya, simple aja. Jadi bagaimana kita mempresisikan podcast dengan cara yang di buku itu. Cara presisi banyak cara. Itu salah satu cara yang ada mempresisikan keuangan. Waktu saya kerja di bank pembangunan ya, bank development bank, banyak proyek besar ya. Kerjaan saya mempresisikan laporan keuangan itu cara beda-beda. Saya punya cara sendiri, saya create sendiri cara saya. Jadi pakai Excel. Kalau dia lain lagi caranya, saya lain lagi. Dan semua cara itu intinya ya hampir sama ya. Yang jelas bagaimana dia bisa bertanggung jawabkan hasil itu dengan asumsi apakah asumsi valid itu tidak ya.
Asumsi itu sebagai besar dari berisi keuangan itu lah berasal dari data masa lalu ya, historical cost, data historis. Yang kedua kondisi ekonomi ya, dan juga target mencapai perusahaan masa datang mau seperti apa. Kalau ada ekspansi itu enggak ya, itu mempengaruhi dari asumsi berisi keuangan. Ya. Juga banyak cara ya, cara. Tapi ini cara di buku ini cara yang simpel dan cepat. Ya. Yang bisa jelaskan dengan baik ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cek apa untuk administrasi perkuliahan ya. Ini selesai. Dia ke 9 nih. Oke, Sinta ada Sinta. Ada Pak, ada. Oh, di Sinta ya. Kemudian Gita. Hadir Pak. Ya. Dan Ani. Hadir Pak. Hadir Mbak Ani ya. Alhamdulillah hadir Mbak Ani. Suami ada nggak? Ada Pak. Alhamdulillah ya. Jaga sama suami terus. Zefrin. Hadir Pak. Aduh. Ini selalu di samping bumi ya. Jeprin istrinya ada nggak Jeprin? Ada istri nggak? Ada Pak. Mau lihat. Ada di sini. Ini udah ditunjuk suaminya. Mana tuh? Oh, itu lagi duduk ya. Oke. Ya. Jangan istri orang ya. Jangan Pak. Kalau si Adi jangan suami orang loh. Suami sendiri. Enggak Pak. Kemudian si Dian mana Pak Dian? Suaminya mana? Pak. Apa? Suami belum ada? Ada Pak. Oh, ada. Wah, suami gitu dikasih tahu langsung marah suami itu. Ya. Mana suaminya Bu Dian? Bentar ya Pak. Ya. Ada suaminya mah. Malu. Soalnya kalau perempuan sedang murim itu mendampingi. Ya. Terus Pak. Nah, kalau kita suaminya ada nggak? Nggak ada. Suami tetangga Pak. Belum Pak, belum. Dia suami tetangga. Aduh, pakai suami tetangga. Kalau Sinta udah suaminya, udah. Sinta, oh, Sinta, udah. Cinta taruh Pak. Apa? Belum Sinta? nikah Pak. Pengantin baru. Pengantin. Pengantin baru, suami pasti malu-malu tuh. Sama Tapi kalau udah lama udah punya anak, malu-maluin suaminya. Ya. Tapi kalau pengantin baru masih malu-malu suaminya. Ya. Ya ada, ini siapa absen nih? Udah absen semua ya? Hadir semua ya, hadir semua. Bagus ya. Semua. Ya. Ini kita kuliah, sekarang kuliah berapa nih? 9. 9, oh, udah gak terasa aja 5 kali pertemuan udah selesai ya. Bapak lagi di Padang Pak. Dari Padang nih, di Padang rumah orang tua. Tamboci. Tamboci. Lama makan, lama bana. Ya. Padangnya mana Pak kata Jeffrin? Padangnya saya di Pariaman, di sini saya Padang Panjang. Nanti Kota Padang, besok mau ke Padang saya. Ya. Padang, Padang Panjang sama
Itu. Jadi gue mau ke Bukit Tinggi juga tuh. Kalau Jepin Kota Gadang, Pak. Wah, Zeprin orang Padang dia emang Zeprin. Padang, Pak. Mana dia? Zeprin mana? Kamu orang mana Zeprin? Saya Kota Gadang, Pak. Kutu Gadang. Oh, Kutu Gadang dekat Ngarisano tuh. Iya, dekat. Oh, ke tangga Cina, tangga apa? Tangga Cina itu apa? Iya, Goa Jepang, Cina. Pak. Goa Jepang. Iya. Tembok Cina. Iya, ya, yang tembok Cina yang bisa ngeliat dari Goa Jepang itu, Pak. Iya, oh iya. Saya pernah ke situ. Dari Samping lubang kan, saya kan di museumnya Muhammad Hatta. iya, saya dari Goa Jepang itu keluar di belakang tembus ke tangga tembok Cina itu sampai ke atas. Kampungmu di atas itu ya? Iya, Pak. Saya di Bukit Tinggi bawah dikit tuh, Kota Gadang sebelah kiri. Sudah pulang nggak kamu? Saya 2 tahun sekali, Pak, pulang. Sampai 3 tahun pulangnya. Istrimu orang mana? Orang Bukit Tinggi? Istri saya orang Garut, Pak. Oh, kamu merantau ya. Jadi nggak pulang-pulang lah kamu. Kalau Garut mana pulang? Udah berapa tahun meritnya? Apa, Pak? Udah berapa tahun kamu merit? Saya baru 2 tahun, Pak. 2 tahun. Nanti kalau udah 5 tahun istrimu nggak mau dibawa ke Padang tuh, bosan dia. Dia harusnya beli cowok, Pak. Apa? Harusnya kan kalau di adat kita cewek yang beli cowok, Pak. Oh, Cil di cowok. Ada siapa ya? Ada Kutu Gadang. Iya, kalau di kampung saya gitu. Sama kayak itu dong, ke Priaman dong. Oh, bersama, Pak. Bapak juga gitu. Saya Priaman, saya lu nggak beli sih. Kamu ada, tapi sebagian ada yang beli. Oh, Kutu Gadang gitu ya, cewek beli cowok ya? Iya, Pak. Oh, baru tahu saya tuh. Sama ke Priaman itu. Iya, jadinya. Tapi malah lebih baiknya kalau kata nenek saya harusnya satu kampung harus nikahnya katanya. Oh iya, kalau orang Kutu Gadang itu bisa nikah sama sekampung misalnya. Iya, Pak, masih satu kampung. Kalau Kutu Gadang gitu. Istri saya dulu kan Kutu Gadang juga asalnya. Merantau pergi Padang Panjang. Asal istri saya Kutu Gadang juga. Tapi neneknya pindah ke Padang Panjang. Tapi nenek asli Padang. Bisa. Ya, tapi nggak dibeli saya itu karena saya kan beda kampung kan. Iya, benar, Pak. Sama Priaman saya dibeli itu. Sama Priaman. Pasti. Dibeli. Kalau di Jawa kan laki-laki beli perempuan. Iya. Kalau di Pariaman perempuan beli laki. Sama Kutu Gadang baru tahu saya tuh perempuan beli Sama, laki. Pak. Oh, sama ya. Tapi kok yang terkenal cuma Priaman, Kutu Gadang nggak pernah disebut tuh bahasa seperti itu adatnya. Nggak tahu itu, Pak. Oh. Tapi di sana masih di kampung Bapak masih suka ada acara datu gitu, Pak, pemilihan Oh datu. iya. Iya, Masih datu. ada. Datu itu satu suku satu datu kan. Iya. Kamu Bapak, Pak? saya Tanjung. Kamu apa sukunya? Saya Tanjung. Tuh saya lupa lagi. Tanya ke ibumu dong. Kan dari mulut ibu. Iya. Iya. Oh, Padang kamu ya. Bapak ibu tinggal di mana? Di Jakarta? Bapak ibunya? Bapak Ibu Jakarta, Pak. Nenekmu di mana? Nenek saya di Padang. Di Padang, di Jakarta juga? Enggak di Padang, Pak, di Kota Gadang. Oh, Kutu Gadang. Oh, iya. Hmm. Saya kalau nginap Bukit Tinggi pasti jalan ke bawah itu Kutu Gadang. Iya. Makan Dekat air terjun apa? Lembah itu Ngarisano. Itu makan gado-gado sikai itu, pecel sikai. Iya. Itu mau pecel sikai Tahu, Pak. Oh iya, pasti asli kamu apa? Asli Padang Panjang, asli Kutu Gadang saya tanya itu. Kalau nggak tahu pecel sikai berarti kamu bukan orang Kutu Gadang tuh. Bohong berarti, Pak, itu. Iya, makanya sama sisi kita mana tahu kita itu. Mana tahu kita pecel sikai nggak tahu dia tuh. Kalau si Dian juga nggak tahu tembok Cina mana tahu si Dian. Wah, Jepang. Kalau Ani dari mana kampung Ani? Bandung. Padang Ani. juga, Pak. Hah? Suaminya Pak. Ya, ada suaminya. Belakang ada suaminya. Ya, juga nanya itu. Ya. Suami orang Padang, Pak. Serius? Ini perkumpulan orang Padang, Pak, sekolah. Serius, kamu suami orang Padang? Di mana suami Padangnya? Pesisir. Oh, di selatan. Oh, Painan.
Iya, Painan kan. Painan tuh bagus tuh, alamnya, pantainya, aduh indah banget tuh. Pasir putihnya bagus tuh Painan tuh. Anak saya udah sering ke Padang, Pak. Saya Iya. belum pernah, Pak. Oh, datang dong ke Padang. Enak makan itu. Maminya itu ramah. Nanti rekam ke tamu. Ya, syukurlah ya. Dian calon suaminya orang Padang, Pak. Oh iya. Siapa si Zafrin? Oh, orang Padang juga si Dan suaminya. Jadi kita orang Padang juga suaminya. Iya, Pak. Enggak, Pak, saya cuman suka makanan Padang doang. Nggak ada hubungan Padang, Pak, nggak ada. Oh iya. Siapa tuh dapat jodoh Padang. Masalah nggak suka tuh dapat jodoh Padang. Ya. Orang Padang tuh ganteng-ganteng ya Zafrin. Pak, iya Pak, orang Padang emang ganteng-ganteng Pak. Iya, ganteng-ganteng orang Padang tuh. Iya. Bersih-bersih, putih-putih. Artis itu banyak di Padang loh. Artis banyak di Padang. Yang kedua dari Sunda. Yang ketiga dari mana gitu, Manado. Ya artis laki-laki perempuan tuh di Padang semua, semua Rajai itu, sinetron semua itu. Raja cantik. Naik apa Pak ke Padang Pak? Naik darat atau udara? Darat. Oh, berapa hari? Saya bawa mobil sendiri, berangkat di Sabtu pagi, Sabtu jam 6, Sabtu tanggal 1 jam 6 saya berangkat, sampai nginap di Solo saya. Solo itu jam 10 malam. Oh, karena udah kabut ya Pak? Apa? Kabut ya, udah kabut. Enggak, iya, saya 2 kali nginap, satu di Muara Enim, satu di Solo. Oh. 2 kali Tengah, nginap. timur Pak? Oh, tengah apa timur? Tengah. Oh, Saya udah. biasa lewat tengah, tiap tahun saya pulang lewat tengah terus, enak tengah sih. Dulu saya 2007 Pak, ada bajing lompat Pak masih. Kena kamu? Hampir kena, depan saya pas saya lewat udah ada orang kena. Padahal rombongan 3 mobil. Jam berapa? Di mana? Di Kota Bumi ya? Di tebing tinggi bukan? Bukan Pak, masih di Lampung lewat dikit. Oh, itu apa? Apa? Setelah Kota Bumi itu. Ya di situ Pak. Iya. Kena 2 mobil Pak. Jam berapa kamu? Malam jam 12. Malam kan aku iya. turun dari Kak Ferry itu maghrib. Iya. Oh ya jangan malam lah situ. Saya nggak pernah malam lah situ. Saya nggak pernah malam. Kalau malam berlama jangan sampai 10 malam lah. Iya, emang disaranin orang suruh pada nginep dulu sih Pak di Kota Bumi. Iya, Kota Bumi nginep ya. Nah, itu tebing tinggi itu di Bukit Kemuning tuh. Apa ya kalau kota? Bukit Kemuning sebelum tebing tinggi, sebelum Batu Raja. Iya benar. Sebelum Batu Raja. Bukit Kemuning tuh. Itu rawan tuh. Kalau Bukit Kemuning itu Bukit Kemuning itu sampai sore Kemuning. Sore. Jadi yang itu nginap di Batu Raja, kalau enggak di kemarin mulai ini mesti nginapnya. Oh. Itu bahaya juga. Saya pernah lewat situ. Nggak pernah semalam ke situ, siang terus tuh. Ya. Iya. Ini kalau nggak ada jalan udah bagus Pak. Bagus, mulus jalan, mulus. Lancar, nggak ada sepi, nggak ada orang. Ya. Udah nggak kena itu Pak pemeriksaan? Nggak ada pos, mana ada pos. Oh, enggak ada. Sepi, nggak ada, sepi banget. Nggak ada pos dari mulai Jakarta sampai ke Padang, nggak ada pos pemeriksaan. Padahal udah tes swab tuh. Sebelum berangkat saya pakai tes swab antigen. Merak nggak ada Pak di Merak? Nggak ada. Alhamdulillah. Udah. Sekarang mungkin udah ditutup, besok tutup Merak tuh. Oh iya ya. Berarti Bapak balik Jakarta? Tanggal 18 setelah itu. Oh. 18 balik Jakarta. Kalau balik kan lebih gampang kan, saya di plat B, masa balik dihambat dia mau kemana saya kalau dihambat juga plat B. Iya benar. Masa balik dihambat, misalnya saya masuk kota Lampung dihambat B, itu balik kemana saya platnya plat B kok. Iya. Ya, ini nggak mungkin lah. Tapi saya pakai swab antigen juga sih, pakai swab antigen. Paling ditahan-tahannya Bakahuni aja Pak itu kalau itu. Kalau kau ini mau kemana? Ya disuruh swab ulang rata-rata kan. Iya, suruh pulang lah. Pas swabnya suruh pulang kan. Yang satu berangkatnya, kalau pulang kan udah dibiarkan aja. Kalau udah lewat tanggal 17 kan dibiarkan aja itu. Ya kalau nggak ada lagi ya saya itu ya Pak, pamit dulu. Udah ngantuk banget sini.
Oke, Pak. Ya, saya capek juga ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Dian, Mbak Sinta, Mbak Gita, Mbak Ani, udah Zefrin ya, udah Zefrin. Ya. Yo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Selamat salam. berlibur, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.